warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu pengertian rahan. Gadai dalam fikih disebut rahan, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara artinya menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. 2. Sejarah rahan. Sejarah pegadaian dimulai pada tahun 1746 di mana VOC mendirikan Bank Venlining sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Kemudian pada tahun 1811 pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Venlining. Masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha pegadaian. Pada tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian pada tahun 1905 Badan Hukum berubah menjadi Jawatan. Kemudian berubah lagi menjadi PN pada tahun 1961, berubah menjadi Perjan pada tahun 1969, berubah menjadi Perum pada tahun 1990, dan terakhir pada tanggal 1 April 2012 bentuk badan hukum berubah menjadi Persero. Pembahasan yang ketiga adalah landasan hukum dari rohan. Landasan hukum rohan yang pertama dari Al-Quran, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Yang kedua dari hadis, Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah berkata, Rasulullah pernah memberi makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga dari ijtihad ulama. Kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya, demikian juga dengan landasan hukumnya. Pertanyaan yang keempat yaitu rukun dan syarat gadai syariah. Rukun gadai antara lain 1. Ar-Rahin yang menggadaikan, 2. Al-Murtahin yang menerima gadai, 3. Marhun atau rahan, barang yang digadaikan, 4. Al-marhun bih, utang, 5. Sigot, ijab, dan qabul. Syarat gadai syariah antara lain 1. Rahin dan murtahin, 2. Sigot, 3. Marhun bih atau utang, 4. Marhun atau barang. 5. Ketentuan gadai barang. Gadai itu tidak sah apabila utangnya belum pasti, barang yang tidak boleh dijual tidak boleh digadaikan, tidak sah menggadaikan barang rampasan, disyaratkan pula agar utang piutang dalam gadai itu diketahui oleh kedua belah pihak. Pembatalan akad gadai itu dengan adanya ucapan dan dengan adanya tindakan. Barang gadai adalah amanat di tangan penerima gadai. Selanjutnya ada akad perjanjian gadai. Perjanjian gadai menggunakan 3 akad, yaitu 1. Akad al-qardul hasan, 2. Akad al-mudarobah, yang ketiga akad bai al-muqayyadah. 7. Ada aspek pendirian pegadaian syariah. Adapun aspek-aspek pendirian pegadaian syariah diantaranya 1. Aspek legalitas, aspek permodalan, aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan, aspek sistem dan prosedur, dan yang terakhir ada aspek pengawasan. Pembahasan yang ke-8 adalah persamaan dan perbedaan pegadaian konvensional dan syariah. Persamaannya, 1. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan. Yang kedua, biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai. Yang ketiga, apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Selanjutnya perbedaan. Yang pertama, rohan dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Sedangkan gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal. Yang kedua, dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak. Sedangkan dalam hukum Islam, rohan berlaku pada seluruh benda, baik harus yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Yang ketiga, dalam rohan tidak ada istilah bunga. Yang terakhir ada kendala dan strategi pegadaian syariah. Kendalanya, 1. Pegadaian syariah relatif baru sebagai suatu sistem keuangan. Yang kedua, masyarakat kecil kurang familiar dengan produk rahan di lembaga keuangan syariah. Dan yang ketiga, kebijakan pemerintah tentang gadai syariah belum sepenuhnya akomodatif. Strategi 1. Mensosialisasikan praktek ekonomi syariah di masyarakat menengah ke bawah dan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan. Yang kedua, prosedur untuk mendapatkan dana relatif lebih mudah dibandingkan dengan meminjam dana langsung ke bank. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.